everywhere. Pemirsa, jelang rangkaian pemakaman pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei Minggu pagi, jenazah dibawa ke Masjid Raya di Teheran, Iran untuk disolatkan. Salat jenazah dihadiri 3 putra Khamenei, politisi dan lautan massa. Minggu pagi waktu Teheran, jenazah pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama jenazah anak, menantu dan cucunya yang masih bayi tiba di Masjid Raya Teheran. Peti jenazah disambut warga Iran yang berebut untuk menyentuh. Peti jenazah kemudian dibawa masuk ke dalam Masjid Raya untuk disalatkan. Massa meneriakkan Labaik Sayyid Mujtaba atau selamat datang sang pemimpin Mujtaba. Peti jenazah Ali Khamenei, putrinya Bosra Hosseini Khamenei, menantu perempuan Zahra Hadad Adel, serta cucu yang masih bayi, putri dari Mujtaba Khamenei, Zahra Muhammadi Golpayegani, diletakkan di depan. Salat jenazah juga dihadiri tokoh Iran dan delegasi sejumlah negara, serta puluhan juta warga Iran. Jemaah salat meluap hingga jauh di luar area masjid. Imam salat jenazah kali ini merupakan salah satu pemuka agama Iran yang dihormati, Ayatollah Jafar Sobhani. Lautan massa padati area di luar masjid, tak pedulikan terik matahari memenuhi hingga jauh ke jalanan. Bahkan lautan massa sudah memenuhi Masjid Raya sejak Sabtu malam. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Selamat siang, Pak Reza. Selamat siang, iNews TV. Salam dari Presiden University. Salam dari iNews, Bapak. Bagaimana Anda melihat prosesi pemakaman dari Ali Khamenei ini, Pak, di tengah masih memanasnya situasi di sana? Pemakaman dilakukan lama setelah kejadian tanggal 28 Februari silam ya, sudah lebih dari 110 hari. Hal ini dapat dibenarkan secara hukum Islam, dan untuk itu kita harus mengakui bahwa ini adalah momen yang sangat penting bagi dunia ya, karena tidak banyak di dunia ini kejadian pemakaman pemimpin besar yang dihadiri oleh berbagai perwakilan negara. Terakhir kita melihat Yasser Arafat, kita pernah melihat Paus, kemudian juga sekarang adalah Ayatollah Ali Khamenei. Ini menunjukkan ya dari banyaknya perwakilan dari negara yang datang seperti Pakistan, Tajikistan, Rusia, Irak, Armenia, Turki, China, India, Turkmenistan, Georgia, dan Afghanistan. Ini menunjukkan sudah terjadinya persaudaraan antar umat manusia, kemudian persaudaraan lintas iman, kemudian pengakuan atas terlanggarnya hukum internasional
pada tanggal 28 Februari silam. Terus juga hari ini adalah hari yang penting bagi Iran dan juga minggu yang sangat penting bagi Amerika Serikat karena mereka sedang memperingati hari kemerdekaan. Jadi dari kunjungan para pemimpin ke Iran ini menunjukkan bahwa ini tidak kalah pentingnya dengan hari besar yang terjadi di Amerika Serikat. Dan untuk itu tentunya dari kunjungan seperti ini akan banyak manfaat yang timbul. Misalnya kalau kita lihat Dmitry Medvedev, beliau adalah Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan Presiden Rusia, beliau mengenakan pakaian yang sama dengan masyarakat Iran. Itu dapat diartikan simbolik ya, bahwa pada hari ini kami satu hati dengan Anda dan untuk itu marilah kita bahas hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan lebih jujur. Dari makna kunjungannya ini adalah lebih daripada sekedar kunjungan untuk menghadiri pemakaman tokoh besar, tapi juga merupakan diplomatic summit. Jadi negara-negara yang berkunjung saat ini itu para pemimpinnya dapat dengan mudahnya melakukan perundingan bilateral dengan Iran ataupun dengan negara-negara lain dengan nama perundingan bilateral. Jadi terus terang sangat sulit mengumpulkan para pemimpin dan ini adalah a blessing in disguise bagi Iran dan juga bagi mereka yang hadir. Karena mereka dapat membahas misalnya tingkat pencapaian hubungan diplomatik saat ini, kemudian juga rencana-rencana masa depan dan juga hal-hal yang masih mengganjal dalam hubungan bilateral. Kemudian juga ini dapat memperkuat ya posisi mereka dalam menghadapi isu-isu tertentu. Jadi kalau selama ini mereka berada pada posisi abu-abu, bersikap simpati terhadap Amerika Serikat atau bersikap simpati terhadap Iran, kalau mereka bertemu satu sama lain, maka mereka dapat berbicara dengan lebih jujur. Kemudian juga mereka juga dapat berbicara tentang bagaimana mengupayakan perdamaian pada hari-hari mendatang. Karena sampai tanggal 18 Agustus, itu Iran masih dalam suasana peringatan dari penguburan ini, di mana titik-titiknya akan berada di Teheran, di Qom, di Mashhad, di Karbala, dan di Najaf. Dan untuk itu tentunya akan sangat beresiko tinggi kalau suasana semakin tegang. Misalnya mungkin saja Amerika Serikat maupun Israel melakukan gangguan terhadap Iran. Kemudian pertemuan hari ini juga bisa merupakan dukungan bagi Iran. Karena dengan berada di Iran, dengan mereka melihat betapa berpadunya pemerintah dengan masyarakat, dengan juga garda revolusi, mereka bisa melihat bahwa yang mereka hadapi ini adalah yang mereka lihat sekarang adalah Iran yang kokoh walaupun sudah berperang selama lebih dari 3 bulan. Dan untuk itu sudah diramalkan oleh Amerika Serikat, Iran akan bubar, Iran akan hancur, tidak ada lagi nuklir, tidak lagi angkatan bersenjata. Tapi yang mereka lihat ada sebaliknya, yakni Iran yang berdaulat, bersatu, dan kuat. Dan juga untuk itu bagi kalangan-kalangan Islam yang selama ini masih terjebak dalam Syi'i atau Syiah maupun Sunni, maka mereka bisa melihat bahwa dalam hari ini mereka berada pada hati yang sama, di mana menghadiri pemakaman itu adalah suatu ibadah adanya. Dan juga untuk itu kehadiran ini dapat juga merupakan diplomatic positioning, di mana mereka bisa mengatakan kami tampaknya lebih dekat dengan Iran daripada selalu menjadi ekor Amerika Serikat. Tentunya untuk itu perlu pendalaman lebih lanjut, tapi ini adalah hari besar bagi Iran dan juga hari besar bagi mereka yang mengirimkan wakil mereka ke Teheran saat ini. Demikian. Baik, Iran menyatakan delegasi atau juga pemimpin dari lebih dari 90 negara ini hadir untuk mengikuti prosesi upacara pemakaman Ali Khamenei. Berarti dari yang Anda sampaikan tadi, ini seperti suatu bentuk dukungan bagi Iran, Pak Reza. Tepat sekali. Ini merupakan dukungan bahwa di mana mereka semakin mengerti bahwa yang mereka kunjungi ini bukan hanya negara yang pemimpin tertingginya, pemimpin yang termulianya gugur, tapi juga dampak dari gugurnya tokoh-tokoh besar Iran itu akibat serangan brutal dari Amerika Serikat dan Israel pada tanggal 28 Februari silam, yang mana serangan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan juga dilakukan dengan ancaman Amerika Serikat akan menghanguskan peradaban Iran yang telah berusia 4.000 tahun dan juga akan meniadakan pemerintahan. Amerika Serikat dan Israel waktu itu mengatakan regime change, jadi pemerintahan harus berganti, dan untuk itu mereka sudah menyiapkan seorang calon yang namanya Reza Sirus, adalah putra sulung dari mantan Raja Iran yang mengasingkan ke Amerika Serikat, namanya Shahanshah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer Sirus. Dan ternyata terbukti bahwa
pemimpin tandingan yang dibawa untuk Iran itu ternyata tidak laku, di mana rakyat Iran justru menunjukkan kesetiaannya kepada pemimpin mereka, dan mereka memilih seorang pemimpin baru yang lebih muda, yakni anak dari pemimpin Ali Khamenei ini dengan nama Mojtaba Khomeini. Kalau Amerika Serikat dan Israel mengatakan akan mengganti rezim, maka rezim sudah berganti dengan sendirinya oleh pemimpin yang jauh lebih muda sekitar 30 tahun daripada pemimpin yang sebelumnya. Jadi untuk itu kita akan melihat bahwa akan terjadi repositioning. Misalnya negara-negara akan melihat misalnya bagaimana kehandalan Pakistan lewat Perdana Menteri Sheikh Bas Sharif tentang bagaimana penanganan perdamaian selama ini. Kemudian dunia juga akan berkonsultasi dengan pemimpin Rusia, ya di dalam hal ini adalah Dmitry Medvedev, mantan presiden dan deputi ketua daripada Dewan Keamanan Rusia. Kemudian kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh yang bisa berpotensi memperkuat posisi Pakistan. Jadi memperkuat perdamaian selama ini kan dikelola oleh Pakistan dan Qatar. Tentunya dalam hal diperlukan dukungan lebih lanjut dari berbagai negara yang lain, maka mereka akan dengan pastinya memberikan jaminan untuk itu. Dan tentu saja untuk itu kan Pakistan sangat membutuhkan data-data intelijen, misalnya bagaimana perkembangan dari posisi nuklir Amerika Serikat, bagaimana tentang sistem, bagaimana keuangan Iran yang tertahan di Uni Eropa. Tentunya mereka memiliki data-data intelijen. Rusia tentunya memiliki, Turki memiliki, China memiliki, kemudian Georgia, Afghanistan kemungkinan besar memiliki. Dan untuk itu saya bisa bayangkan betapa manisnya suasana di Teheran saat itu, saat ini di samping suasana pemakaman, yakni suasana pertemuan bilateral. Mungkin saja terjadi pertemuan antara Rusia dengan China, mungkin juga Turki dengan India, mungkin juga antara Afghanistan dengan Rusia. Ini banyak sekali potensi pertemuan, dan untuk itu pemerintah Iran tentunya akan menjembatani niat baik dari banyak negara sekaligus untuk menjadikan Teheran sebagai pusat dialog dalam suasana perkabungan saat ini. Demikian. Baik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sempat bilang beberapa waktu lalu, sepertinya kemarin begitu ya Pak Reza, ia menyatakan bahwa Amerika Serikat saat ini sedang memberikan waktu Iran untuk berduka terkait dengan pemakaman Ali Khamenei karena Amerika Serikat baik. Apakah ini tanda Amerika Serikat akan kembali menyerah setelah rangkaian prosesi ini selesai? Saya perhatikan demikian ya, maka saya perhatikan akan ada suatu kondisi yang mempersulit perdamaian itu ke depan ya, di mana kita semua berbicara soal perundingan, soal diplomasi, tapi akan berujung kepada perang lebih lanjut. Di mana pertama saya harus akui ya, faktor Donald Trump yang terus mengancam itu sangat membahayakan. Donald Trump kan mengatakan bahwa pemimpin Iran, bahwa Iran ini saya beri waktu sekitar 1 mingguan, dan untuk itu sekarang Anda sekarang sedang sedang mengadakan prosesi pemakaman, tapi setelah itu saya bisa saja melakukan serangan. Ini sangat menyinggung hati masyarakat Iran dan juga pemerintah Iran, karena statement seperti ini sudah dikatakan sekitar 38 kali di BBC, di mana dikatakan bahwa Iran negara yang menghambat terjadinya peaceful resolution, suatu penyelesaian secara damai. Kemudian juga Amerika Serikat mengatakan kalau tidak beres juga dalam seminggu ini, kami akan melakukan serangan namanya all out, serangan habis-habisan. Kemudian kami akan benar-benar menggulingkan, menghanguskan stok instalasi yang ada di instalasi nuklir Iran. Kemudian juga mengatakan bahwa selama kurun waktu ke depan itu saya tidak mau lagi melihat Iran melakukan gangguan di Selat Hormuz. Jadi ancaman Amerika Serikat ini sangat serius, di mana dikatakannya juga bahwa sebenarnya kami ini bisa menghabiskan siapapun yang ada di dalam kegiatan pemakaman ini, dan kalau perlu tidak ada yang tinggal. Tapi kalau kami habiskan semuanya, dengan siapa lagi kami akan berhubungan di kelak kemudian hari. Jadi ini adalah ancaman yang sangat serius, dan untuk itu saya pikir Iran tidak akan terpengaruh, karena bagi Iran perdamaian jalan terus, pemakaman jalan terus, tapi senjata kami tetap akan fokus ke titik-titik strategis yang ada di Timur Tengah dan juga yang ada di Israel. Dan tampaknya Amerika Serikat juga tidak tahu, belum tentu mengetahui bahwa pemakaman itu dilakukan tanggal 9 Juli, dan 40 sampai 40 hari ke depan itu adalah hari perkabungan nasional. Bila sekiranya Iran diserang sekitar waktu itu antara 9 Juli sampai 18 Agustus, maka yang terjadi adalah perang jihad fisabilillah, di mana masyarakat Iran itu seringkali mengatakan, kami sudah menyatakan kesetiaan kami pada pemimpin kami pada saat dia hidup, dan kesetiaan itu akan kami nyatakan kembali pada saat beliau wafat. Jadi
Untuk itu hendaknya Amerika Serikat bisa menahan diri, dan untuk itu saya sangat berpikir wakil-wakil dari negara-negara yang hadir saat ini, misalnya dari Pakistan, Tajikistan, Rusia, Irak, Armenia, Turki, China, India, Turkmenistan, Georgia, dan Afghanistan, dan juga negara-negara lain yang konon akan datang berurutan. Mereka itu untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa tidak masanya lagi melakukan serangan. Anda adalah pihak yang salah. Kemudian juga serangan yang Anda lakukan itu sudah sangat menghancurkan sistem energi dunia, sistem keamanan dunia, dan juga sudah membuat Anda sendiri semakin terisolir dari dunia. Kalau kita perhatikan, Amerika Serikat sudah semakin dijauhi oleh negara-negara anggota NATO, kemudian juga negara-negara di Timur Tengah yang memiliki basis-basis pertahanan. Amerika Serikat juga mulai mengatakan tidak. Mereka tidak mau lagi wilayah mereka itu terganggu. Tapi cuman saya tidak tahu apakah ada perjanjian rahasia yang diam-diam dilakukan saat ini. Karena seperti kita ketahui, diam-diam juga terjadi perundingan rahasia antara Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon, di mana hal ini sangat mengejutkan Iran, di mana basis-basis yang pro-Iran itu ternyata sudah mulai dikuasai oleh Israel dan Amerika Serikat. Tentunya hal ini menjadikan kekhawatiran bagi Iran, di mana ide Israel Raya itu akan semakin meluas. Demikian. Berbicara soal Lebanon juga, Israel kembali mengabaikan gencatan senjata dan menyerang Lebanon Selatan kembali, Pak Reza. Kesepakatan ini kan juga melanggar kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk penghentian perang di semua front. Kemudian juga ada rencana Netanyahu akan melakukan pertemuan dengan Trump di AS. Apakah ini juga akan membahas soal hal itu, karena banyak yang mengira Amerika Serikat ini tidak bisa mengendalikan Israel karena Israel terus menyerang. Memang itu yang terlihat ya, bahwa Amerika Serikat tidak bisa mengendalikan Israel. Itu betul sekali, karena kalau kita perhatikan kekuatan dari lobby-lobby Yahudi yang ada di Amerika Serikat, maka kekuatan lobby itu dilakukan lewat 3 jalur. Pertama lewat AIPAC, AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, kemudian dilakukan juga oleh Military Industrial Complex, kemudian juga dilakukan oleh elit-elit yang terhubung dengan media massa lewat naskah-naskah tulisan mereka, analisis mereka. Intinya, lobby Yahudi itu sangat berkepentingan dengan naiknya elit Amerika Serikat, siapapun dia, legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun juga para calon-calon gubernur itu biasanya sangat banyak mendapatkan dukungan kelompok Yahudi. Kemudian dukungan itu bukan hanya mulai dari awal, mulai dari memperkenalkan para kandidat tersebut ke lingkungan di mana mereka berada, tapi juga mendukung naiknya mereka. Jadi semua proses kenaikan elit-elit Amerika tersebut itu ada uang dari Yahudi. Kemudian pada saat yang sama nanti dalam pengambilan keputusan, entah itu di Kongres, entah itu di Senat, maupun di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, di Pentagon maupun di White House, itu biasanya lobby Yahudi itu bergerak, ikut mendukung lewat ide-ide. Dan biasanya saya perhatikan tidak ada ide-ide itu yang lolos tanpa sepengetahuan dari elit-elit Yahudi. Jadi intinya ada keputusan yang Amerika Serikat buat itu akan sesuai dengan frekuensi yang dibuat oleh Israel. Dan untuk itu wajar kalau terjadi pertemuan antara Amerika Serikat, antara kepala negara Amerika Serikat dan kepala negara Israel di Washington beberapa hari mendatang. Tentunya mereka akan berbicara soal bilateral, soal regional, dan soal global, dan juga tentunya juga berbicara soal perjanjian trilateral yang mereka buat baru-baru ini dengan Lebanon, di mana intinya adalah mengakhiri status perang secara formal dan memulihkan kedaulatan penuh wilayah Lebanon di bawah kendali satu otoritas negara. Jadi kalau selama ini ada aktor-aktor bukan negara, yakni aktor-aktor Hezbollah yang menginduk kepada Iran, dan aktor Hezbollah ini sangat dekat dengan masyarakat, maka secara bertahap Hezbollah ini akan dikucilkan. Kemudian juga nanti Israel dan Amerika Serikat akan membuat zone-zone percontohan, misalnya satu lokasi di selatan Sungai Litani dan satu lagi di utara Litani, di mana militer Israel akan menarik diri secara bertahap. Tapi juga kita belum tahu menarik diri secara bertahap itu apakah secara simbolik atau secara langsung. Kemudian juga apakah pasukan Lebanon itu bisa mengelola diri mereka sendiri, ini yang harus dipertanyakan juga. Dan pada saat yang sama nanti pasukan UNIFIL dari PBB kemungkinan besar akan menarik diri pada bulan Agustus tahun ini karena kontrak mereka sudah selesai. Kemudian pada saat itu Amerika Serikat akan menggelontorkan bantuan kemanusiaan konon sebesar 100 juta US dollar melalui PBB dan memberikan dana kompensasi penguatan kapasitas untuk angkatan bersenjata Lebanon sebesar 30 juta US dollar.
Kemudian juga nanti akan ada keterlibatan kembali Amerika Serikat di mana akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja militer guna mengawasi, memverifikasi, dan mengimplementasikan poin-poin penarikan mundur pasukan serta perlucutan senjata. Jadi akan panjang cerita di Lebanon itu nantinya, dan Amerika Serikat sangat yakin di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio itu menyebut kesepakatan tersebut sebagai the beginning of the beginning, atau awal dari suatu permulaan yang agung bagi suatu perdamaian di Lebanon, tapi sebenarnya idenya adalah untuk kemuliaan Israel Raya. Dan untuk itu pada saat yang sama Israel juga mengatakan bahwa sekaranglah saatnya pasukan IDF untuk mampir secara permanen, dan untuk itu 10 km di Lebanon Selatan yang selama ini sulit kami awasi akan dengan mudahnya kami awasi. Dan untuk itu kita bisa melihat pada foto dari perjanjian trilateral itu di mana duta besar Lebanon untuk Amerika Serikat Nada Hamadeh Moawad itu beserta Presiden Joseph Aoun memandang kesepakatan ini sebagai langkah krusial. Foto mereka itu sangat indah dari perspektif Israel, dan untuk itu ke depan Israel dan Amerika Serikat akan benar-benar mengoptimalkan perjanjian-perjanjian mandat-mandat resolusi PBB untuk membenarkan pendudukan mereka di Lebanon. Misalnya mereka akan menafsirkan mandat dari resolusi 1559 dan 1701, kemudian juga bagaimana caranya dunia harus ikut mendukung ini resolusi 1701, di mana tidak ada lagi keterlibatan dari aktor-aktor bukan pemerintah di Lebanon itu. Dan untuk itu wajar kalau Iran sangat terpukul dengan perkembangan ini, dan dapat dimengerti kalau suasana pemakaman di Iran saat ini khusyuknya berbeda. Di satu sisi mereka mempersiapkan pemakaman secara sangat khusyuk, di pada saat yang sama juga mereka sedang memikirkan bagaimana mendukung kelompok Hizbullah yang saat ini posisinya sedang terjepit di Lebanon. Demikian. Oh ya, Pak Reza, saat pemakaman atau prosesi pemakaman di Teheran terkait dengan pemakaman Ali Khamenei, di sana banyak sekali warga Teheran yang membawa bendera merah. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini seperti simbol perlawanankah, balas dendam, atau seperti simbol kemarahan atau duka cita saja? Saya pikir lebih dari sekedar duka cita ya, karena bagi masyarakat Iran mereka ini adalah masanya mereka menunjukkan kesetiaan mereka pada pemimpinnya. Dan pada umumnya warna merah itu kan terasosiasi dengan hati, terasosiasi dengan darah, dan untuk itu mereka menjadikan momen ini sebagai momen pembuktian bahwa mereka itu setia kepada negara. Ini adalah momentum nasionalisme bagi mereka. 15 sampai 20 juta rakyat itu akan bergerak dari Teheran sampai Qom, kemudian dari situ nanti pada saat yang sama di Irak juga akan ada pergerakan dari Najaf dan Karbala. Intinya mereka itu menyatakan bahwa kami setia pada pemimpin kami, dan merah itu kan warna darah ya, kemudian juga warna optimisme, dan untuk itu dapat dikatakan bahwa ini juga mengingatkan mereka pada wafatnya dua cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Hussein di Karbala, dan untuk itu ini juga merupakan momentum bagi mereka untuk mengatakan kami siap membalas kematian pemimpin kami. Kemudian juga ini merah ini kan akan menjadi memori yang jangka panjang, akan dikenang oleh generasi muda Iran yang saat ini masih berusia kecil, tapi mereka melihat bahwa ini adalah kegiatan yang sangat besar di dunia. Sangat jarang pemimpin-pemimpin datang untuk berkumpul dan bermusyawarah, dan untuk itu kita bisa bayangkan bahwa tanggapan dari pemimpin-pemimpin Iran juga sangat kuat atas soal itu. Dimana kalau kita perhatikan kita perhatikan tokoh-tokoh seperti Masoud Pezeshkian, kemudian Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, kemudian Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan Komandan Korps Garda Revolusi Bapak Ahmed Vahidi, itu mereka tuh saat ini sangat miskin statement gitu. Kalaupun mereka membuat statement itu terkungkung oleh kesedihan mereka yang sangat mendalam ya. Karena itu dapat dimengerti dalam kondisi seperti ini, pemimpin agung yang baru, yaitu Mojtaba Khamenei itu tidak terlihat di depan umum. Karena Iran juga harus berpikir ancaman dari Amerika Serikat dan Israel untuk membumi hanguskan Iran itu belum ditarik.
Jadi untuk itu mereka masih menyimpan pemimpin mereka. Jadi saya bisa membayangkan Ayatollah Mojtaba Khamenei saat ini sedang khusyuk berdoa dan juga memonitor keadaan, karena pemimpin tertinggi di Iran itu mendapat mandat untuk memimpin negara tersebut, dan masyarakat itu taat kepada pemimpin tersebut walaupun pemimpin itu lebih muda daripada mereka. Dan untuk itu kita bisa melihat statement dari Galibaf, ya, ketua parlemen Iran, itu yang mengatakan bahwa kami saat ini bersama para pemimpin asing yang datang itu sedang sama-sama merenungkan apa yang terjadi atas diri kami, dan apa yang terjadi pada hari pemakaman ini merupakan persimpangan yang sangat penting dalam sejarah Iran yang berumur 4.000 tahun. Jadi hal ini sangat penting bagi Iran, dan saya bisa bayangkan setelah pemakaman ini berlangsung, Iran akan semakin mengintensifkan koordinasi di dalam negeri mereka, dan mereka akan bersiap untuk perang jangka panjang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Karena kalau kita perhatikan pada KTT G7 yang terjadi semingguan lalu, Amerika Serikat mengatakan dunia ini dan juga negara kami itu sedang menghadapi krisis energi, dan kami akan sulit bertahan untuk 4 minggu ke depan. Dan ini tentunya akan disimak dengan sangat baik oleh Iran. Mungkin mereka kalaupun berperang melawan Amerika Serikat, mereka sudah terbiasa untuk itu, di mana seringkali mereka mengatakan kami 47 tahun diisolir oleh dunia, dan kami bisa bertahan, dan kami bisa bertahan sampai sekarang. Dan untuk itu tentunya dalam hal terjadinya konflik yang berkepanjangan, Amerika Serikat akan sangat rugi karena energinya akan sangat tersedot. Kemudian juga pemilu setelah itu sudah semakin datang pada minggu pertama bulan November mendatang. Dan kalau hal ini benar-benar perang itu benar-benar terjadi, dan Iran ini benar-benar mampu menunjukkan kepada dunia bahwa prajurit Amerika Serikat yang wafat itu sebenarnya bukan di bawah 20 seperti yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat, tapi jauh lebih besar daripada itu, maka kemungkinan besar masyarakat Amerika Serikat akan semakin banyak berdemo ke Amerika Serikat, berdemo di berbagai kota besar di Amerika Serikat, pantai barat maupun pantai timur. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh Rizalsyah sudah bergabung dengan Breaking News siang hari ini. Bapak, salam sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih.